Baik, karena kalian sudah menyelesaikan post-test yang kalian kerjakan, sekarang Ibu mau tanya. Tadi kan bilang sudah paham toh? Tadi kita mempelajari tentang apa? Materi kita tentang apa tadi? Hah? Kuat? Tadi kita mempelajari tentang materinya tadi. Kita mempelajari tentang apa tadi? Hari ini kita pelajari tentang apa? Pelajari tentang teks. Tentang teks. Ya, apa aku coba baca. Teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi tadi? Apa tadi? Coba ini. Teks laporan hasil observasi tadi apa? Di atas. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil observasi tadi apa? Itu yang jawaban tadi jawab tuh. Coba. Tadi kalian sudah bilang hari ini kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu adalah kuat. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang kuat. Ingrid saja baca so Ingrid. Adalah jenis teks yang menyajikan informasi umum mengenai sesuatu setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jenis teks ini digunakan ketika akan mengajarkan sebuah topik atau menulis suatu artikel atau riset, seperti contohnya benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Sebuah teks laporan biasanya berisi fakta-fakta tentang suatu hal, deskripsi dan informasi tentang kebiasaan dan kualitas suatu hal yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya. Selain pengertian dari teks hasil observasi, apa lagi tadi yang kita pelajari? Tentang apa lagi? Tentang ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Salah satu cirinya apa tadi? Salah satu ciri umum teks yang kita pelajari tadi apa? Kuat. Apa? Satu, ditulis. Ya, yang kedua, kuat. Jika macam menceritakan. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objeknya. Nah, yang lainnya, ciri umum yang ini apa lagi yang berikutnya? Nah, selain pengertian tentang teks laporan hasil observasi, kita juga tadi mempelajari tentang ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang ketiga apa? Selain ciri, apa lagi ciri umum? Apa lagi yang satu tadi? Ciri apa tadi yang kamu kerja tadi itu? Ciri kebahasan kuat toh. Coba. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, salah satunya apa? Ciri kebahasaan yang satu saja. Ciri kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Satu saja, itu ciri apa di situ? Mengira di mana ikuti suatu jenis deskripsi. Ya, salah satunya itu menggunakan
menggunakan frasa nominal di mana diikuti suatu jenis deskripsi. Yang kedua, dia menggunakan kata verba relasional, yaitu contohnya tadi ialah seperti yang kalian sudah tentukan pada saat kalian diskusi tentang konfisan. Jadi itulah bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi. Jadi saat kita mau membuat ini laporan hasil observasi, kita harus melihat ciri umum dari objek yang kita amati atau objek yang kita lihat, yang kita mau teliti. Nah, dalam kita menulis laporan juga kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang kita gunakan, sehingga pada saat kita tulis laporan itu, informasi yang kita sampaikan itu jelas dan itu benar-benar nyata. Jangan yang tidak dibuat-buat. Jadi begitu orang baca kita punya laporan itu, orang tahu, oh jadi seperti ini ya. Misalnya tadi pohon pisang, setelah kita melakukan observasi tentang pohon pisang, kita menyampaikan informasi bagaimana definisi tentang pohon pisang atau pernyataan umum tentang pohon pisang, baik dari ciri fisiknya, itu kita menjelaskan yang sebenar-benarnya. Jadi orang jangan, oh setahunya saya pohon pisang seperti ini, supaya orang jangan berpikiran seperti itu. Jadi dalam kita melakukan pengamatan, dalam kita menulis laporan, kita harus benar-benar memperhatikan apa tadi ciri umum dari teks laporan hasil observasi dengan ciri kebahasaan, kuat atau kalau omong. Jadi itulah yang perlu diperhatikan dalam membuat atau melakukan pengamatan atau observasi terhadap sebuah objek. Jadi teks laporan hasil observasi itu seperti itu. Sesuatu yang kita amati atau sesuatu yang kita observasi yang menghasilkan sebuah informasi yang benar adanya. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi yang kita pelajari hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, kalau sudah jelas semua, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, kalian ambil posisi yang baik sebelum kita berdoa. Sambil itu kalian kumpul, itu tugas hotel tadi. Yang sudah kumpul langsung ambil posisi sudah.
pelajaran kita